Anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus menyertai kita hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita lebih lanjut membaca firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami memasuki hadirat-Mu yang kudus dan meminta Engkau berkarya dalam hidup kami. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya ketika kami hidup di dalam Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 1 hingga ayat ke-5. Dalam judul perikop, api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, judul renungan kita hari ini, kemuliaan Tuhan memenuhi umat pilihannya. Ayat 3 sebagai ayat penekanan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kelanjutan dari pembahasan kemarin, dalam pembacaan hari ini mengisahkan bagaimana kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas doa yang mereka panjatkan. Mereka sangat bersukacita melihat respons Allah terhadap doa dan korban yang mereka persembahkan. Ajaib Tuhan dalam mendengar doa orang-orang yang berkenan kepadanya. Salah satu berkat rohani yang kita terima dari orang lain adalah kesaksian. Ada yang kita dengar langsung lewat ibadah-ibadah yang kita ikuti, ada yang lewat media sosial, ada yang mungkin juga membaca dari majalah rohani. Tidak sedikit orang dalam kesaksian itu menyampaikan rasa syukur karena doa-doa mereka yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam pergumulan. Entah itu masalah sakit penyakit, keuangan yang minim, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa diatasi karena kuasa Tuhan melalui doa yang sungguh dipanjatkan.
Sebagai pengikut Kristus, masing-masing kita juga pasti sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan melalui doa yang kita sampaikan. Kiranya itu menjadi pendorong untuk terus memuliakan Tuhan, tetap rendah hati dan tetap percaya keajaibannya masih tetap berlaku bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Sebuah penegasan, salah satu cara menyuarakan isi hati kita kepada Tuhan adalah melalui doa. Percayalah, Tuhan bisa melakukan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak ada menjadi ada, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, sejenak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang sudah menguatkan kami. Tolonglah kami untuk terus tekun berdoa, bersyukur atas jawaban-jawaban doa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan uraian firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita. Oleh sebab itu, mari terus memuliakan Allah, percaya tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Tuhan memberkati kita. Amin.